Halo, semuanya. Wah, oke. Sekarang kita ngapain ya? Hmm, Ngepoin seseorang ya. Oke, ini general reading ya. Pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebalik-balik atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain energinya atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Buat yang mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Jadi kali ini temanya berjudul apa yang ingin dia katakan saat ini. Oke, kita clarify energi apa yang pengen dia katakan sekarang. Gitu, oke. Aku keluarin ini dulu karena isinya di dalam. Jadi aku bakalan milih apa yang pengen dia katakan ya. Aku pilih sesuai intuisi. Dan ini general. Oke, kita lihat ya. Oke. Ya. Ini ada sampai memutih rambutku, aku akan tetap mencintai kamu. Wah, berarti ini ada yang mungkin masih muda atau bahkan ada yang udah lumayan tua ya. Oke. Merenungkan semuanya. Ya. Dia lagi merenung. Oke. And then aku takut berjuang karena aku takut terluka seperti di masa lalu. Oke, mungkin masa lalunya nggak enak atau kalian kemarin-kemarin di masa lalu tidak enak. Tuh. Cuma kamu yang membuat aku menjadi diri sendiri. Wah. Satu lagi ya. Hatiku telah kamu bawa pergi. Baiklah, kita clarify ya dengan tarot. Nanti kita lanjut itunya lagi. Oke. Kira-kira apa sih maksud semua ini? Ya. Oke, ini ada Seven of Wands. Oke, ada Five of Pentacles, ada di Hangman, ada the Moon, oke, ada the World, ada Strength, Ace of Wands, dan ini ada Nine of Swords. Oke. Jadi ini ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat ini Cancer ya. Pisces, Scorpio, Leo juga kuat ya di sini. Itu yang dominan. Jadi ya aku ngelihat ini orangnya sebenarnya keras ya. Keras karena mengikuti pemikirannya sendiri. Mungkin dia sering banget merasa pemikiran gue yang paling benar, analisa gue yang benar. Ya, bisa dibilang ego ya. Jadi aku lihatnya dia sudah lama ya merasa kehilangan. Atau memang dia orangnya sering kesepian gitu.
Jadi ya mungkin kamu ngelihat dia kuat, atau kamu ngelihat dia baik-baik aja. Ini dia pengen bilang sih sama kamu, aku tidak sebaik-baik saja yang kamu kira gitu. Ya aku nggak sebaik yang kamu kira gitu ya. Kondisi aku sebenarnya banyak tekanan. Beberapa dari mereka ini memang ya banyak masalah gitu. Ini entah masalah dia sama keluarganya, masalah dia sama orang lain, temannya, atau di kerjaannya gitu, di finansial atau di studinya. Dia seperti hopeless gitu ya, seperti orang yang kayak bingung juga sih gimana kelanjutan hidupnya di masa depan. Tapi kan dia bilang tuh, sampai memutih rambutku aku akan tetap mencintai kamu. Aku rasa ini mungkin karena ya dia kehilangan kamu sih, aku lihat ya. Jadi kalau kalian yang ada konflik, hubungannya menggantung, kayak unfinished business, tidak terselesaikan dengan baik sampai sekarang ya relax lah dulu ya. Karena dia bilang tuh, aku bakalan tetap cinta sama kamu sampai rambut aku memutih gitu. Ini beberapa dari mereka lagi atit ya. Lagi ada yang sakit, entah nggak fit gitu, kurang enak body ya, kurang enak badan, atau reaktif nih sama virus ya. Jadi dia kayak nggak bisa gitu kemana-mana. Jadi kalau orang yang seperti ini tuh jadi kayak berkontemplasi, banyak merenung, karena nggak bisa kesana kemari tuh nggak bisa. Banyaklah yang dia renungkan tentang kamu di koneksi atau relasi kalian yang nggak jelas ini ya. Terus kan dia bilang, aku takut berjuang karena aku takut terluka seperti di masa lalu. Bisa masa lalu dia nggak enak ya, entah ya cara keluarganya memperlakukan dia, atau pergaulannya dari dulu toksik, lingkungannya toksik, atau ya dia ada masa lalu yang kayak nggak enak. Ini bisa vice versa, bisa kamu yang kayak gitu ya. Atau ya masa lalu kalian berdua tuh berat, nggak enak gitu. Mungkin dulu kalian pernah punya relasi, koneksi yang kayak toksik gitu, tapi sekarang kayak sama-sama merenung, sama-sama membisu ya. Tapi jadi sama-sama ini introspeksi diri, koreksi diri ya. So di masa-masa kita diam sama seseorang, tidak bertemu, disitulah semesta bekerja untuk membuat kita saling koreksi diri. Karena kalau kita nggak bertemu orang-orang kan sebenarnya mengurangi toksisitas dari orang-orang yang tidak berfaedah gitu kan. Jadi ya gitu. Perlahan bisa menjadi diri sendiri. Nah dia bilang tuh, cuma kamu yang membuat aku jadi diri sendiri. Ya dibalik ucapan atau tingkah laku kamu, sebenarnya dia ke-trigger gitu. Sebenarnya dia kayak ya ter-trigger itu kayak terpacu aja buat menjadi diri sendiri. Mungkin dari tutur kata kamu, tingkah laku kamu itu kayak secara nggak langsung membuat dia kembali ke dalam dirinya sendiri, supaya dia introspeksi diri. Jadi beberapa dari mereka ini kayak pengen ngasih tahu ya, gue udah ada perubahan sih, lebih baik. Gue nggak kayak kemarin-kemarin yang mudah dipengaruhi orang. Sekarang gue belajar untuk punya prinsip ya sama diri sendiri. Terus dia bilang tuh, hatiku telah kamu bawa pergi ya. Iya sih. Ini beberapa koneksi spiritual ya. Kayaknya cuma kamu yang bisa taklukkan dia. Beberapa kalian ini orangnya sabar atau dewasa gitu. Kamu banyak mengalah. Jadi dia ngerasa kayak, ya kamu udah ngambil hati aku gitu. Jadi ya kalau kita berkonflik, nggak berkomunikasi tuh rasanya sakit banget ya. Dia nggak bisa tidur nih, aku lihat susah tidur, mikirin kamu terus seperti itu. Bahkan ada yang sampai sakit ya, atit dianya. Atau dia kayak lagi butuh kasih sayang, lagi jablay ini sekarang. Beberapa seperti itu. Ada yang memang
Bisa aja ini bad boy atau bad girl, atau ini tuh ya ada yang temperamen gitu, atau dia manja orangnya. Terus sosok dewasa kayak kamu tuh kalau nggak hadir ya kehilangan aja gitu dianya. Kayak pengen lagi memulai hubungan baik dengan kamu. Oke, kita lihat lagi. Munaro. Aku ngebet banget sebenarnya, pengen bicara sama kamu. Nah, tuh. Oke. Ya, pelan-pelan ya. Tahan. Ya, kamu pantas dapat yang terbaik. Oke. Aku akan datang. Nah, ini nanti kita clarify ya. Hubungan ini sama ini kan ya, menjawab kekepoan supaya kita nggak keponya meronta-ronta gitu. Oke. Mungkin aku akan mencintai kamu seumur hidupku. Wih, sweet ya. Hanya kamu yang membuat aku mengerti arti hidup ini. Oke, Markona, kita clarify ya, supaya terjawab. Oke. Oke, ini ada chariot ya. Wih, kok bisa sih? Hangman. The Sun. Emperor. Oh, King of Wands. Ini the Tower. Justice. Oke, The Fools. Kelihatan sih ini ada yang childish ya. Ada sama adik-adik di sini ya. Gitu, atau ya gitu, anaknya manja kah, egois, atau ada yang bungsu, atau anak tunggal, atau ya gitu. Bisa aja ya dia dididik kayak menjadi egois gitu ya. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Libra. Yang kuat ini Leo, Scorpio. Terus yang kuat ini ada Cancer lagi ya, sama Pisces. Wah. Oke, ini lagi pasif-pasifan mungkin ya. Ya. Kalian dealing sama orang yang diam 1000 bahasa. Mungkin dia lagi sakit gigi kali ya, jadi nggak mau ngomong. Atau dia belum sikat gigi. Oke, baiklah. Nah, dia kan bilang nih, aku ngebet banget sebenarnya pengen bicara sama kamu. Iya sih, kalau aku lihat dari kartunya seperti itu ya. Udah nggak tahan sih ya. Pengen banget gitu langsung komunikasi sama kamu. Cuma dia kayak mikir lagi. Harga diri gue mau ditaruh di mana gitu. Masih ada gengsi. Terus ada juga di sini yang masih tetap aja belum bisa mencintai dengan cara dewasa gitu. Misal kayak ya gue maunya lo yang nyariin gue maunya lo yang kejar-kejar gue, padahal ya gimana ya, kalau kita yang salah kan harusnya kita dong yang take effort, kita yang berusaha kalau kita yang salah gitu kan. Tapi mindsetnya belum dia ubah gitu. Terus ya ini ada yang stuck gitu, nggak bisa action karena dia udah pasrah gitu ya. Dia ngerasa kayaknya ada orang lain gitu ya, entah di pihak dia atau di kamu. Ya dia ngerasa aja ada orang lain, jadi bukannya gue nggak mau nih komunikasi, tapi ya dia ngerasa nggak nyaman kalau ada orang lain. Jadi ya gitu, cuma pasrah, berharap sama yang maha kuasa dan semesta yang membuat kalian bisa bersatu lagi gitu. Tapi ada juga ini beberapa kalian dealing sama player gitu ya. Dia kelihatannya aja keren atau dia kayak good gitu.
tapi aslinya kayak gitu ya, pemain. Makanya dia bilang kan kamu pantas dapat yang terbaik. Banyak yang lebih baik dari dia. Menurut dia seperti itu. Atau beberapa kalian ini udah ada yang lain, itu bisa menjadi yang terbaik gitu. Dia tahu diri sih, aku lihat ya. Dia sadar diri di situ. Tapi tetap aja dia kayak masih punya hasrat sama kamu. Apalagi kalau kalian udah deket nih sama yang lain atau udah ada orang lain. Dia mau tuh lihat-lihat foto kamu sambil ya memasang hasrat dan gairah dia gitu. Terus dia mikir, nih kalau gue jadi berhasrat banget ya sama lo, padahal lo kan punya orang lain. Ada yang kayak gitu, atau vice versa. Terus nah dia bilang kan aku akan datang. Ini sih aku akan datang sih lebih tepatnya kayak mungkin kalau tawar momen ini udah terjadi ya. Beberapa mungkin merasakan karma dulu nih, merasakan kayak sakitnya dulu, nggak ada kamu, atau dia ngerasa hidupnya berantakan kalau tidak sama kamu gitu. Atau ya dia nanam yang buruk kan dapatnya yang buruk. Kesulitan, kesedihan itu akan terjadi di hidup dia. Jadi ya orang ini kalau udah dapat karma baru ada penyesalan. Setelah ada penyesalan baru kayak ada rasa mau minta maaf, makanya pengen datang gitu. Terus dia kan bilang mungkin aku akan mencintai kamu seumur hidupku. Ya mungkin dia ketrigger kali dengan pengorbanan kamu. Atau ya sejak kamu mengabaikan dia atau tidak peduli dengan dia, disitulah dia kayak merasa kalau kamu tuh berharga gitu. Makanya dia bilang bakalan mencintai kamu selalu ya, seumur hidup. Kemudian hanya kamu yang membuat aku mengerti arti hidup ini. Nah, jadi si yang masih childish ini mungkin sejak berkoneksi dengan kamu, perlahan dia mengerti pahit manisnya hidup ini ya. Apalagi kalau orangnya ini santai, slow, merasa tidak perlu menyelesaikan apa-apa atau tidak merasa bersalah, ya pada akhirnya akan ada kok energi yang membuat dia itu tersadar ya. Bakalan ada kesadaran diri atau bahkan kesadaran spiritual dia untuk mengoreksi dirinya gitu. Jadi ya kalau ini ada yang lari dari masalah, merasa kayak enggak menyakiti kamu, ya doakan aja sih yang baik-baik ya. Karena perlahan sih jatuh bangun dia di hidup ini itu yang bakalan membuat dia mengerti kalau dia itu harus berubah ya. Oke. Kita ambil lagi ya apa yang pengen dia katakan saat ini. Tuhan tahu kalau aku mencintai kamu begitu dalam. Oke, baiklah. Ya. Nah, ini yang aku bilang tadi ya. Aku kehilangan kamu. Oke. Kemudian ini ada rasa ini lebih dari yang kamu tahu ya. Jadi kalau kamu ngiranya dia B aja gitu, biasa aja, ternyata perasaan dia ke kamu dalam gitu ya. Nah, aku ingin kembali ke kamu. Oke. Ini nyesel banget sih nih orangnya. Andai aku bisa memutar waktu, aku ingin kamu. Nah, gitu ya kak. Jadi penyesalannya dalam ya. Kalau yang pernah nyakitin itu ujung-ujungnya nyesal sih gitu. Nah, bottom of the decknya tak sanggup melupakan semuanya. Oke. Dia nggak sanggup lupain semuanya. Kita clarify dari kartu ini.
surrender to the divine. Okay? Ya, di sini. You are good enough. The end of a talk cycle approach. Nah, ini dulu. Jadi, kalau aku lihat ya, dia kan bilang nih, Tuhan tahu kalau aku mencintai kamu begitu dalam. Dia bisa ngomong gitu karena dia tuh udah ngebawa kamu di dalam doanya gitu. Orang ini bisa aku bilang sudah bertransformasi ya, atau bahkan ke depannya seperti itu. Ini readingannya timeless ya, bisa maju mundur. Jadi orang ini ya aku ngeliatnya bakalan bertransformasi, berubah dengan sendirinya tanpa kamu harus bersusah payah lagi untuk membantu dia berubah, mensupport, tanpa harus kamu berjuang lagi. Karena aku rasa kalian yang udah banyak berkorban itu tugas kamu udah selesai sebenarnya. Kapan kita tahu tugas kita udah beres membantu seseorang berubah? Ya di saat kita udah give up gitu. Jadi saat kita udah menyerah, kita ngerasa kayak gue udah gak sanggup gitu, gue udah capek, gue udah gak kuat gitu, ini udah di luar kemampuan gue. Nah disitulah kamu sebenarnya udah menyelesaikan tugas kamu, karena kamu udah angkat tangan di situ. Masa ya enough gitu ya, cukup di situ. So ya setelah kamu membiarkan dia, kamu fokus pada diri kamu, ya sekarang tinggal bagaimana dianya kan. Nah di situ aku rasa kamu tinggal menikmati hidup aja, melanjutkan hidup, mengembangkan hidup kamu menjadi lebih baik. Kamu tinggal menuai karma baik aja sih aku lihat. Kalau kamu udah banyak berkorban, kalau kamu yang sering disakiti oleh dia. Nah sedangkan dianya ini ya berurusan sama yang maha kuasa ya, berurusan juga sama semesta. Jadi banyak hal yang terjadi di hidup dia, banyaklah ketidakbahagiaan ya. Bahkan ada di sini yang hidupnya sampai hancur-hancuran, gagal berkali-kali, gagal ini itu, bahkan sama orang lain pun seperti itu. Ada juga yang kayak dia tuh sampai down banget ya kesehatannya. Ada juga yang ya gitu, kayak nggak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup ke masa depan. Nah so ya ujung-ujungnya orang ini hanya bisa ya dia langsung aja sih mengutarakan semuanya sama Tuhan di dalam doanya. Karena orang ini ya meskipun dia buruk juga ya, ketika kita udah gak berdaya, ngerasa ada di titik terendah, ya dia tetap aja mencari yang maha kuasa. Jadi dia membawa kamu di dalam doanya. Ya dia katakan kalau dia teringat sama kamu, dia kayak merasa bersalah. Dia tuh ya minta ampun juga sih sama yang di atas ya, supaya memaafkan kesalahan dia. Dan dia pengen minta maaf juga sama kamu. Bahkan dia mendoakan kamu supaya bahagia, supaya ya kamu pantas sih mendapatkan kebahagiaan. Tapi kan doa itu kan gak cukup sekali ya, bahkan 2 kali juga gak cukup. Dia berkali-kali mendoakan kamu. Cuma seiring bertambah nih doanya ke kamu, dia kan memantau kamu juga gitu. Dia melihat perkembangan hidup kamu. Dia merasa sedih ya, apalagi kalau kamu bukan milik dia gitu. Jadi ya cuma bisa surrender ya, berserah, berpasrah sama yang di atas. Ya dia berdoa juga sih, pengen ada kesempatan kedua. Ya dia ngomong jujur aja sih di dalam doanya, dia kehilangan kamu gitu. Terus ya dia pengen kembali, pengen memutar waktu. Dan apa ya, dia mengakui kalau kamu tuh yang terbaik buat dia. Tapi ya dia pengen bilang juga ke kamu
Kalau untuk berubah menjadi lebih baik itu nggak instan ya. Untuk berubah menjadi seseorang yang benar-benar lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, ya lebih baik, itu kan butuh proses. Dan kadang dia tuh belum tentu kuat ya untuk benar-benar berubah. Soalnya dia masih berputar di siklus toksik yang gitu-gitu lagi, gitu-gitu lagi. Contohnya ya, nanti ketemu teman, ketemu yang lain, ketemu keluarga masih dipengaruhi. Ada masalah lain, dia toksik lagi gitu, negatif lagi tingkahnya. Ya aku rasa itu bagian dari siklus karma yang harus dia selesaikan gitu. Jadi bagi kalian ya yang belum bertemu orang ini atau dia belum menghubungi kamu, coba lebih kayak surrender ya, serahkan semua sama yang di atas dan semesta. Karena bisa saja ini semua terjadi seperti ini dulu, karena dia harus membayar karmanya dulu. Dia harus kayak ngerasain dulu jatuh bangun, hidup ini, terluka di sana sini, gagal di sana sini. Nah, kalau dia udah ngelewatin siklus karmanya itu, udah membayar semua karmanya, baru dia bisa pantas untuk didekatkan lagi sama kamu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya, aku shuffle kartu ini. Breathe. Truth be told, not for you. Wih, sedih ya. Jadi ya, aku sih liatnya orang ini bisa juga lagi ada di tahap proses healing ya. Di tahap dia tuh merenungkan semuanya, menenangkan dirinya, supaya dia tahu apa yang perlu dia koreksi gitu dalam dirinya. Terus dia kayak ngerasa banyak hal yang mau dia bilang sama kamu ya. Misal ya, sebenarnya dia tuh cinta sama kamu, tapi dia biarkan perasaan itu. Dia sebenarnya sayang sama kamu, tapi ya dia sering banget menolak rasa itu. Entah karena ada sesuatu ya, entah kalian berbeda, entah kalian itu ya ada yang lain, atau dia belum bisa jadi diri sendiri pada saat itu. Jadi ya ketika dia udah nemu nih jati dirinya, atau ya dia udah ke dalam dirinya, ya berarti kan dia menemukan autentiknya dia gitu. Dia kayak merasa ya sebenarnya sih yang aku cinta itu kamu gitu, yang aku mau itu kamu. Ya orang ini mau ngomong seperti itu, dan dia rindu ya sama kamu. Aku lihat dia kangen banget sama kamu Kak ya. Dia merasa kayak ya susah tidur ya. Mungkin kamu juga ada yang ngerasa gitu, apalagi kalau ini yang twin flame ya, energinya mirror. Beberapa kalian jadi kayak susah tidur karena dianya overthinking sama kamu. Kamunya terbangun tengah malam ya karena dia tuh kayak kepikiran kamu terus. Jadi kan kalau kita nih dipikirkan terus sama seseorang, ya orang itu sebenarnya menarik energi kita gitu loh. Jadi kita yang ini jadi korban juga gitu. Maksudnya dia fokus banget nih di sana mikirin kamu. Nah, kalau ini udah tentang spiritual ya, misalnya kalian memang satu vibrasi, satu energi ya, dia fokus mikirin kamu gitu, dia bisa loh menarik energi kamu sehingga kamu mikirin dia terus. Kamu kayak jadi susah tidur, kamu jadi kayak bangun tengah malam tiba-tiba kayak sesak gitu, atau ya tiba-tiba bersin, flu. Nah, dia rindu tuh sama kamu. Beberapa ada yang seperti itu ya. Dan apa ya, kalau kamu mungkin overthinking sama dia tentang beberapa hal ya, misalnya tentang keegoisan dia, tentang ya sifat dia yang toksik, mungkin kamu mikirin banget. Tapi kalau dia mikirin yang lebih dari itu ya, dia mikirin kamu sedetail-detailnya dari A sampai Z, mulai dari awal ketemu, atau dari awal kenal, dari awal udah
klik banget dia. Ya dia mikirin itu terus, istilahnya kayak bernostalgia lah tentang kisah kalian ini. Kemudian dia ingatlah apa aja yang pernah kamu katakan, apa yang pernah kamu lakukan. Kadang dia lihat-lihat barang pemberian kamu, ya, jika kalian yang pernah ngasih barang. Dan apa ya, kadang dia tuh sedih kalau dia ngerasa kamu ada orang lain, ya. Misal dia cari tahu kamu nih di sosmed, dia ngerasa kamu dekat sama yang lain, atau kamu memang fokusnya ke yang lain. Sekarang dia tuh sedih, dia ngerasa seperti kayak pecundang gitu ya, seperti kayak ya dia nggak tahu harus gimana gitu. Sejujurnya dia sayang banget sama kamu, tapi ya kenyataannya kok pahit gitu ya. Apalagi kalau memang ini sudah ada orang lain, dia cuma bisa meratapi keadaan gitu. Sedih banget sih sebenarnya dia ya, apalagi kalau udah kangen ya. Mau meluk kamu tuh kayaknya susah ya. Apa hak gue gitu meluk lo kalau lo ada orang lain? Mending gue meluk bantal aja kali ya. Nah, ada yang kayak gitu. Bahkan dia tuh kayak jealous ya, cemburu banget. Kalau ngebayangin kamu sama yang lain, dia ngerasa seperti, aduh, kamu lagi ngapain ya? Kamu sama siapa nih? Bobo di mana gitu? Ngapain aja? Gitu sih. Soalnya ya kadang pikirannya ngeres aja gitu. Beberapa. Be supportive ya. Oke, ini ada teaser your loved ones. Practice compassion, appreciate this moment, dan ada be authentic sama ask for help. Oke, jadi gini, dia bilang kita supportive lah ya. Kalau memang ada orang lain, kalau aku sulit berjuang, ya kamu tahulah alasannya kenapa. Aku tuh ngerasa nggak enak kalau ada orang lain, makanya aku pasif gitu. Jadi ya tunggulah kamu sendiri. Kalau sendiri ya gue berani. Nah, dia ngerasa gitu. Terus ada juga tentang lo bisa nih fokus sama hidup lo, tapi biarin juga lah gue fokus sama hidup gue, atau vice versa. Gue mau fokus dulu nih sama urusan gue, hidup gue. Nah, supaya supportive, lo fokus juga lah sama hidup lo, supaya kita itu sama-sama berkembang. Kalau memang nanti kita sama-sama pantas, ya kita pasti didekatkan oleh yang di atas ya. Dan aku rasa dia pengen bilang ke kamu, dimanapun kamu, sama siapapun kamu, ingatlah aku. Gitu. Jadi orang ini apa ya, sebenarnya ada posesifnya. Meskipun dia terlihat cool, dingin, atau misterius ya, sebenarnya dia posesif ya. Meskipun kamu ada orang lain, tetap aja dia cemburu, dia jealous, dia ngerasa kayak, lo ingat gue lah, lo di mana aja, sama siapa, please ingatlah sama gue. Ya makanya kamu mungkin rada-rada canggung ya kalau sama orang lain, rada-rada mati rasa gitu. Karena dia mungkin gimana ya, kalian itu spiritualnya kuat banget energinya. Coba ya kita intip. Iya sih, ini koneksinya spiritual banget ya. Apalagi kalau twin flame. Kita kayak susah banget dapet feel-nya sama orang lain. Jadi ya kamu bisa aja sulit sih 100% bahagia sama yang lain gitu. Kecuali kalau kamu memang ya memilih untuk menjalani takdir aja gitu.
So ya kalau nggak ada feel atau kayak susah banget ya ada rasa sama yang lain, susah banget bergairah sama yang lain, ya mungkin memang kamu energinya masih terikat sama dia gitu. Apalagi kalau orang ini belum ikhlas ya. Apalagi kalau ini sampai dia bawa ke doa ya. Serem nggak ya? Ya gitu sih, gimana ya? Kadang kita kan nggak tahu ya orang itu doain apa sama kita. Bisa aja dia doain kamu tuh pada akhirnya sama dia. Ya dia kayak berharap, berafirmasi, bermeditasi, tawar-menawar dalam doanya gitu ya. Minta belas kasihan Tuhan gitu. Tapi ya kalau memang Tuhan kasihan sama dia, ya bisa aja dia bersatu sama kamu. Jadi kalian lepas nih dari orang lain. Ada seperti itu. Ya, itu rahasia Tuhan ya. Terus dia menghargai setiap momen bersama kamu. Apalagi saat ini ya. Sering banget dia ingat-ingat, lo tuh pernah baik nih sama gue. Kita pernah chatting yang lucu-lucuan. Lo tuh sering ngasih kata-kata yang positif, yang nenangin perasaan gue. Nah, dia ngerasa kamu tuh bisa menjadi diri kamu sendiri. Kamu mandiri mungkin. Kamu kayaknya bisa bahagia tanpa dia gitu. Tapi ya kembali lagi dia bilang, meskipun kamu bisa tanpa aku, ingatlah aku dimanapun ya. Ya gitu, posesif banget. Kamu terikat sama orang lain juga dia nggak akan rela gitu kalau kamu nggak ingat sama dia. Jadi ya bisa aja kalian nih kalau berhubungan sama orang lain, kamu kebayang wajahnya. Nah, panik nggak? Ya panik lah, masa enggak? Jadi ya dia kayak minta tolong banget ya, ingat aku dimanapun, sama siapapun gitu. Terus aku ngeliat orang ini akan terus berharap sama kamu ya. Bahkan dia akan sering memantau kamu, memperhatikan kamu. Kira-kira kalau udah ada kesempatan yang bagus nih, udah ada peluang, istilahnya kayak kita udah sama-sama membereskan urusan-urusan kita masing-masing, udah memantaskan diri, bahkan memperbaiki diri ya, dia akan terus nih memantau kamu sampai hari itu tiba. Ya dia pengen banget bersatu sama kamu gitu ya. Oke, kita lihat pesan terakhir. Wah, pesan terakhir. Emang dia mau pergi apa? Pergi selamanya. Oke, kita lihat ya. Kita ambil pesan terakhirnya, menutup reading ini ya. Oke, ini ada benci tapi rindu ya. Bisa aja dia benci kalau kamu tuh dekat sama yang lain, atau kamu fokus ke yang lain, tapi dia kangen sih sama kamu. Mau naruh. Oh iya, ini ada, aku terpaksa harus bersama yang lain. Ini bisa vice versa ya, berarti ada orang lain nih, entah yang mempengaruhi, mencampuri, atau dealing juga sama orang lain, tapi terpaksa gitu ya. Mungkin harus menjalani takdirnya begitu dulu, takdir kamu begitu dulu gitu. Jackie Ferguson ya. Wih, bagus ya. Ini dia bilang, aku bolak-balik lihat profil kamu, tapi aku belum berani menghubungi kamu ya. Dia ngerasa situasinya gak enak ya, kalian masih gak enakan, atau dia masih gengsi, takut malu-maluin, takut gak direspon, atau ya dia takut nih kalau ada orang lain, ya males gitu cari ribut ya. Aku sering stalking kamu ya, dia sering memantau kamu, cari kamu di media sosial. Nah, oke. Ini udah tadi ya, ada aku kehilangan, ini muncul lagi. Nah ini, aku takut kamu gak mau menerima aku lagi. Mungkin itu juga ya, takut gak direspon, jadi kayak berat banget ya hubungi kamu.
Nah, aku inget canda tawamu. Wah, hahaha. Oke, dia ingat canda tawa kamu. Baiklah. Oke, sekarang kita lihat huruf ya sama angka supaya lebih kayak tahu nih orangnya siapa. Angka dulu ya. Ini mungkin berkaitan sama dia atau kamu atau kalian atau beberapa. Ada 22 ya, 22, 17, 12, 18, 29, 4, 28, 31, 27, 26, hehe, 13, 13 ya. 20, 8, 23, 6, 24, 24 udah ya. Angka 3 ya, 3, 10, 25, 11. Nah, ada 11 nih, mirror ya. Atau sering lihat angka kembar, terus teringatlah sama dia. Wah. Huruf, ini mungkin huruf di namanya atau kamu atau kalian atau beberapa. Ada R, D, J, S, Z, V, U, B, M, I, L, K, W, G, C, T, N, X past life ya, ada yang sudah lama, ada F, ada O. Oke, itu sih. Jadi ini ya, general reading kali ini mungkin beberapa aja ya yang cocok, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.